Assalamualaikum, hai, selamat datang kembali di kanalnya Anissa Sukono. Wah, udah lama banget kita nggak berlibur ya. Kita akan kolaps nih tripsnya bareng Oveng Adventures Team. Nah, kali ini kita bakal berkunjung ke Curug Ciajeng dan Curug Kembar. Jam 1:15 kita udah nyampe di parkiran. Tujuan kita mau ke Curug Kembar ya. Perjalanan seperti apa? Kenapa gue megang gini nih? Lumayan pegel. Yaudah, kita lanjut ke perjalanan nanti. Curug Ciajeng berada di Desa Cinoyong, Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mengingat sesuai dengan lokasi curug itu sendiri, sangat tidak mengherankan kalau Curug Ciajeng memang punya akses yang cukup sulit. Dan juga pasti butuh waktu lama hanya untuk trekking saja. Nah, ini membuat perjalanan menuju Curug Ciajeng membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup menguras energi. Ya, meskipun begitu, semua akan terbayar dengan pesona dari curug ini sendiri. Dan kondisi suasana alam sekitar dan sejuknya air mampu menghilangkan rasa penat yang ada. Sebagai destinasi wisata yang terletak di tempat yang cukup terpencil, membuat Curug Ciajeng hanya sangat recommended untuk akses dengan motor saja. Kondisi jalan yang cukup sempit dengan tingkat kerusakan hampir diperkirakan mencapai 70%, membuat destinasi wisata ini cukup termasuk ke dalam wisata dengan akses jalan yang cukup buruk. Apalagi kondisi tanah khas pegunungan membuat jalan yang harus dilalui penuh dengan bukit. Sebelum kalian memutuskan untuk mengunjungi destinasi wisata ini, kalian harus mempersiapkan kendaraan roda 2 dengan kondisi yang sangat baik untuk perjalanan ekstrim, khususnya pada bagian rem. Kurang lebih butuh waktu setidaknya 1 jam untuk trekking. Nah, bagi yang ingin mengunjungi Curug Ciajeng pada musim penghujan harus sangat berhati-hati karena jalanan sudah dipastikan sangat licin dan agak berlumpur. Istirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Ya, dan kita masih belum ketemu sama curug. Jadi kita terus perjalanan. Di samping jalan kita akan disuguhkan dengan daerah khas pedesaan di mana masih banyak persawahan dan perkebunan hingga perhutanan. Kondisi udara juga sangat menyegarkan, menyejukkan, dan pasti bersih. Dan di sepanjang jalan, kita bisa melihat beberapa pondok yang bisa digunakan untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Curug Ciajeng ini punya waktu operasional yang cukup lama, yaitu 24 jam. Jadi kita juga bisa camping di lokasi ini. Wih, ada vokalisnya. Kak, bapak-bapak yang ngeributin bawa kopi apa kagak ke atas. Jadi sekarang kita mau lanjutin ya. Habis istirahat di saung-saung, kita mau lanjutin ke sana. Tadi air terjun mana sih? Seperti lihat di situ lah. Udah, kita lanjut lagi yuk. Waktu terbaik untuk mengunjungi Curug Ciajeng yaitu pada pagi dan siang hari, supaya sampai di rumah tidak kemalaman. Ini mungkin khusus untuk pengunjung yang berasal dari luar daerah Pandeglang. Alhamdulillah, jam 2:36 kita sudah sampai di Curug Ciajengan. Kayak gimana Curug Ciajengan? Behind me, wow, Banten itu is beautiful. Banten tuh indah banget guys ya. Jadi buat kalian yang explore Banten atau juga suka banget datang ke curug-curug ya, ini salah satunya ada Curug Ciajengan. Ini paling tingginya karena nanti kalau buat mandi informasinya kita bisa mandi di Curug Kembar. Jadi nanti ada di sini kita balik turun lagi dan kita mau pada ngerasain dinginnya air curug ya, curug di Curug Kembar mandinya. Ini dia view-nya. Curug Ciajeng juga mempunyai kolam dangkal, tapi letaknya berada di samping, bukan tepat berada di bawah arus air.
Dan ini memang tidak disarankan untuk para pengunjung mandi di sekitar area Curug Ciajeng. Seperti yang sudah diinformasikan tadi, jika pengunjung ingin menikmati segarnya air curug ini, kalian bisa mandi di sekitar area Curug Kembar. Dan pesona dari curug ini hanya bisa disaksikan melalui sisi tebing dan batu besar yang ada tepat di depan air terjun. Kondisi air terjun yang kedua melebar pada bagian bawah. Arus air di bagian atas tidak begitu lebar, sedangkan untuk pada bagian bawah cukup lebar pada bagian dihimpit dengan pepohonan. Tebing di bagian bawah mempunyai tekstur seperti tangga dengan tingkat kemiringan yang tidak begitu curam, jadi dapat menciptakan air terjun yang agak bertingkat. Sementara itu di bawah pohon tidak dipenuhi dengan pepohonan hingga pesona air terjun dapat terlihat sangat jelas. Ada di Curug Kembarnya, itu di belakang saya. Curugnya memang ada 2, jadi sebagai Curug Kembar karena 2 ya, kembar itu kan selalu 2 gitu ya identiknya ya. Dan sebagian tim sudah ngopi, terus ini juga udah ganti baju. Ini masih bingung mau jebur apa enggak, kayaknya berubah haluan. Yang karena udah pada mulai ngejebur itu teman-teman, itu si Daud, si anak-anak Openg Adventure no. Jadi kita ya saya juga nggak tahu bakal jebur apa enggak, tapi kita lihat aja main-main air ya. Oke, spesial kayak buat mandi gitu, buat berendam ya. Ini juga dibikin kayak pembatas gitu. Dan di belakang gua gitu masih turunan kayak gitu, airnya. Tadi kita sempat ada di atas sana. Jadi buat kalian kalau mau mandi di Curug Kembar, buat ganti baju itu di atas sana. Di atas sana itu yang tadi sempat kita makan-makan. Di situ ada WC umum buat ganti baju. Termasuk juga buat nanti ganti satu atas lagi ya. Tuh. Itu yang mau mandi. Jalan masih di area Curug Ciajeng ya, dan Curug Kembar juga udah kita lewatin. Sekarang 16.35. Tadi kita coba turun dari warung yang ada di pertengahan antara Curug Kembar dan Curug Ciajeng. Itu 16.10. Jadi sudah memakan waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Uni masih semangat ya nih? Semangat ini. Pertama kali ngetrip ya. Yep. Abis ini mau kemana nih? Di sini makan seafood. Alhamdulillah sudah nyampe parkiran. Dipimit sama Uni Desi. Itu parkirannya ya. Dia udah deket banget. Tinggal nanti kita lanjutin naik motor ke bawah. Lama ya. Dan pastikan juga perbekalan kalian, terutama persediaan air minumnya. Meskipun nanti di sana juga banyak air ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga sikap, terus juga jaga kelestarian alam. Jangan buang sampah sembarangan ya. Well, selamat berlibur, selamat berwisata. Assalamualaikum dan bye-bye.